uang itu lari ke luar negeri. Nah, kemarin saya juga ikut seminar pajak itu tentang pengungkapan sukarela ya. Salah satunya tindak lanjut dari tax amnesty. Jadi teman-teman harus tahu bahwa kalau teman-teman punya aset tabungan itu pasti kena pajak ya. Nah, kalau itu nggak diungkapkan dan tahu-tahu ketahuan sama Dirjen Pajak, itu dendanya sampai 100% dari tarifnya ya. Tapi kalau dengan sukarela mengungkapkan bahwa saya punya uang 20 miliar Pak, gitu kan, 10 miliar di Bank Anu gitu kan, asetnya atas nama ini, itu kan jelas ada pajaknya ya. Berdasarkan undang-undangnya itu tentang amnesti itu ada yang 15, ada yang 12 ya, banyak lah tarifnya ya. Itu kan lumayan gede ya. Jadi aset yang kita miliki pun itu pemerintah pasti akan memajaki. Nah, itu menutup celah internasional itu ya salah satunya karena di luar negeri itu pajaknya itu sampai 0%. Orang-orang yang punya uang banyak itu kan ketakutan ya. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa pajak tertinggi itu untuk pajak penghasilan kan yang terbaru itu kan 35% ya. Dengan PTKP di atas 5 miliar atau 10 miliar, saya lupa ya. Itu pajaknya 35%. Berarti 1 miliar saja kan udah 350. Kalau 10 miliar berarti 3,5 M ya. Jangankan mereka lah orang-orang kaya. Saya pun kalau punya uang 10 miliar, penghasilannya 10 miliar ya agak garuk-garuk kepala ya kalau harus mengeluarkan 3,5 M ya. Gak berat sih pasti ya. Nah, tapi seperti itulah ya, ini balik lagi bahwa cara mengatasi korupsi itu seperti itu. Nah, terus ya mau bertanya. Oh iya, boleh. Kalau di negara lain itu ada progresif nggak Pak? Oh, pajak progresif ya. Lebih dari 2, 3 kan di Indonesia progresifnya gede Pak. Itu gimana kalau di negara lain? Ya macam-macam sih. Saya nggak begitu tahu juga. Tapi pasti beda-beda. Jangankan pajak progresifnya kan, sistem pajaknya kan beda. Kayak kita kan sistemnya self assessment system kan, terus tarifnya tarif progresif. Jadi kan kalau di luar negeri itu pasti beda-beda ya. Makanya kenapa kan orang konglomerat itu senang melarikan uangnya di luar negeri. Ada namanya istilahnya transfer pricing. Itu kan tindakan yang dilakukan khususnya perusahaan-perusahaan besar multinasional dalam mengelabui Dirjen Pajak ya. Dan ada aturannya lagi itu transfer pricing itu. Jadi memang transfer pricing bisa diakui dalam kegiatan operasional, tapi harus Menteri Keuangan pun ada ada kategorinya gitulah ya. Jadi kalau yang aneh-aneh itu pasti Dirjen Pajak pada turun ya, pada mengawasi. Tapi itu hal yang biasa, perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan besar itu mempermainkan atau mencari celah-celah pajak. Termasuk yang ditanyakan progresif, secara pasti saya belum ngecek sampai itu ya, pengetahuannya ya. Tapi kayaknya ada ya. Karena apa ya? Karena itu ya tarifnya pun kan alasannya kenapa orang melarikan ke luar negeri kan berarti tarifnya bisa jadi tidak progresif, bahkan bisa jadi lebih kecil ya. Kan kita tarif progresifnya sampai 35%. Dari 5, 10, 5, 15, 25, 30, 35 ya. Yang terbaru itu yang berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Hampir 3 kali lipat Pak dari harga normal. 3 kali lipat ya. Ya, kayak pajak motor misalkan 250 cc
normalnya 700.000, ini 2 juta Pak per tahun. Nah, itu progresifnya untuk pajak motor. Ya, seperti itulah ya, ya baik, biar bagaimanapun ya prinsipnya untuk keadilan ya, karena kan orang yang punya CC besar itu biasanya duitnya lebih gede kan. Kalau yang CC-nya kecil ya berarti lebih kecil. Kalau orang yang gede ya dipajakinya itu lebih gede lah. Keadilannya di sana gitu ya. Kan kita juga punya anak SD sama anak TK sama anak SMA kan beda uang jajannya. Negara pun